Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyali Amanda dengan NIM 2205176059. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian outputnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini itu kita langsung masuk ke bagian registrasi, yang dimana kita harus mengisi nama lengkap, email address, dan passwordnya terlebih dahulu sebelum login. Nah, di sini saya masuk. Setelah itu kita klik submit. Nah, setelah kita klik submit, dia langsung masuk ke bagian login aplikasi. Nah, di sini kita tinggal mengisi email kita yang sudah kita buat tadi dan password juga. Kita klik login. Nah, di sini dia langsung masuk ke bagian jadwal bus, yang dimana di sini kita tinggal menambahkan jadwal yang kita inginkan. Di sini saya akan menambahkan jadwal. Kita klik tambah. Nah, di sini otomatis dia akan tertambah. Nah, pada bagian aksi di sini terdapat edit dan hapus, yang dimana kita bisa menghapus jadwalnya dan kita bisa mengedit. Di sini saya akan mencontohkan di bagian edit. Di sini saya akan mengubah pada bagian Lili di jam keberangkatannya menjadi jam 3. Kita klik edit. Di sini kita jadikan jamnya jam 3. Kita klik edit. Nah, di sini otomatis terganti ya, yang tadinya jam 10 menjadi jam 3. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada bagian codingannya. Di sini kita masuk ke bagian folder app, terdapat folder lagi yang namanya API, dan di sini terdapat file bus controller PHP, yang dimana itu ini berfungsi untuk memanfaatkan model bus sehingga dia dapat berinteraksi dengan database untuk menjadi responsif. Nah, kemudian pada folder app juga terdapat file lagi yang namanya bus controller, tetapi ini berbeda dengan bus controller yang di dalam folder API tadi. Ini itu berfungsi untuk mengelola dan mendukung operasi data CRUD. Nah, kemudian di sini pada folder model terdapat bus PHP. Nah, ini itu berfungsi digunakan untuk agar bisa berinteraksi dengan tabel bus pada database yang sudah kita buat. Nah, kemudian di sini pada folder database, di dalam folder migrasi, di sini terdapat beberapa tabel yang sudah otomatis terbuat di saat kita pertama kali masuk ke program tiket bus. Nah, tetapi dengan catatan kita harus membuat terlebih dahulu tabel pada database, sehingga dia nanti akan otomatis mengikuti apa saja yang ada di dalam tabel yang sudah kita buat pada database. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian folder routes. Di sini ada API PHP. Nah, di sini saya lupa menjelaskan kenapa ada folder API. Nah, untuk memunculkan API di dalam program ini, kita itu harus menginstal terlebih dahulu API di terminal Laragon. Nah, lanjut di sini API PHP itu digunakan untuk mendefinisikan rute API yang menangani permintaan HTTP serta mengarahkan ke controller atau fungsi tertentu. Nah, di sini juga ada web PHP, yang dimana ini itu berfungsi untuk mendefinisikan rute web aplikasi yang mengarahkan ke HTTP, ke metode controller dengan middleware.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Untuk output beserta program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Agustiani dengan NIM 2205176081. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pada bagian research views, di mana di sini yang pertama ada editblade.php. Editblade.php ini sendiri digunakan untuk membuat halaman edit data, misalnya untuk mengubah data dari penumpang bus. Kemudian yang selanjutnya ada tambahblade.php. Pada bagian ini digunakan untuk halaman penambahan data baru, seperti menambahkan data pada penumpang. Kemudian yang selanjutnya ada tampilblade.php, di mana ini berfungsi untuk menampilkan data, biasanya berupa daftar informasi seperti data penumpang atau jadwal keberangkatan. Kemudian ada layoutblade.php, ini merupakan file template utama yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur struktur halaman seperti header, footer, dan styling global. Kemudian yang selanjutnya ada loginblade.php, di mana ini berisi tampilan untuk halaman login, tempat pengguna masuk ke halaman atau sistem. Kemudian yang selanjutnya ada registrasiblade.php, di mana ini digunakan untuk halaman registrasi pengguna baru seperti mendaftarkan akun atau data baru. Kemudian yang terakhir ada welcomeblade.php, di mana ini adalah halaman awal atau beranda yang biasanya menjadi tampilan default saat aplikasi atau halamannya ini diakses untuk pertama kali. Nah, yang selanjutnya ini kita masuk kepada bagian Postman. Di sini kita copy dulu bagian ini, lalu kita tempelkan di sini. /api. Kemudian kita send dan kita tunggu datanya muncul. Nah, datanya sudah muncul seperti ini. Sama seperti yang ada pada tabel yang sebelumnya, yang ada di jadwal bus. Kemudian di sini kita akan mencari detail dari penumpang. Di sini saya menggunakan detail busnya itu berdasarkan nama. Di sini kita cari Fasya. Nah, jika data penumpang tersebut ada, maka dia akan muncul seperti ini, 200, oke. Kemudian pesannya itu adalah detail data penumpang dan ini data yang ditemukan. Kemudian jika kita memasukkan nama lagi, kemudian kita send. Nah, dia akan menjadi not found karena datanya tersebut itu tidak ditemukan atau penumpangnya tidak ada di dalam jadwal tersebut. Baik, kemudian di sini ada output daripada front end yang sudah kami buat, di mana data yang ditampilkan pada tabel ini diambil dari backend API yang telah dibuat sebelumnya pada bus controller. Kemudian endpoint indexnya akan memberikan daftar penumpang seperti yang terlihat pada tabel. Di sini isinya ada tabel penumpang dengan nama, nomor HP, tujuan, dan jam keberangkatannya. Kemudian jika kita ingin mengubah tujuan dari salah satu penumpang ini, kita bisa masuk kepada jadwal bus yang ada di backend-nya. Di sini kita edit. Di sini kita edit, misalnya tujuannya ke Balikpapan. Kemudian kita edit, dan dia akan terubah di sini. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, dia di sini juga akan berubah tujuannya menjadi ke Balikpapan. Kita juga bisa menambahkan datanya. Bisa kita menambahkan data, tambah jadwal. Di sini kita masukkan nama Salsa saja.
dengan nomor HP-nya. Kemudian tujuannya ke Samarinda dengan jam keberangkatannya misalnya jam 15.30. Kemudian kita tambah. Di sini tertambah dan kemudian kita lihat pada bagian front end-nya, kita refresh. Nah, dia di sini juga akan bertambah datanya mengikuti yang ada di dalam jadwal ini. Nah, kemudian kita masuk kepada codingannya. Di sini mungkin saya akan sedikit saja menjelaskannya. Di sini ada aset CSS, di mana dia ini ada style dari CSS-nya yang diambil daripada file yang ada pada backend. Kemudian di sini ada indeksnya. Kemudian di sini title-nya kita menggunakan jadwal bus, di mana ini untuk judul halaman awalnya. Kemudian pada navbar brand-nya kita menggunakan Valley Travel, judul tabel penumpang. Di sini itu memberikan konteks kepada pengguna bahwa ini adalah tabel dari data penumpang. Kemudian pada tabel datanya kami masukkan nama, nomor HP, tujuan, dan jam keberangkatan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke main.js-nya. Di sini kode yang ada pada file ini itu dibuat untuk mengambil data penumpang bus dari API, di mana proses utamanya itu melibatkan pengambilan data melalui fetch. Kemudian di sini ada tbody, di mana ini digunakan untuk menampilkan data penumpang yang ada dalam tabel. Kemudian ada let user data, di mana fungsinya itu untuk menyimpan data penumpang yang diambil dari API. Baik, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.